Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus COVID-19, di mana SARS-CoV-2 merupakan nama virusnya atau strain virusnya, kemudian COVID-19 merupakan coronavirus disease atau nama penyakitnya. Di mana COVID-19 ini memiliki ukuran rata-rata 1 nanometer atau 1/1 miliar. Adapun ukuran coronavirus dan laju mutasinya, yaitu ukurannya itu 26 sampai 32 kb, kemudian terlihat kecil, tidak ada gas yang dapat dibau dan tidak ada zat yang dapat diindra dengan lidah serta tidak mengeluarkan suara. Berdasarkan ilmu pengendalian infeksi penyakit, ada 3 cara penularan dari COVID-19, yaitu yang pertama droplet borne yang menularkan lewat percikan air liur, kemudian kontak borne itu dapat ditularkan melalui kontak fisik, kemudian airborne itu dapat ditularkan melalui udara. Penularan melalui udara dalam kondisi khusus seperti tindakan medis menimbulkan aerosol. Aerosol tersebut menyertakan virus ke udara yang bisa menularkan pada tenaga medis, di mana COVID-19 dalam kondisi reguler dapat menular melalui droplet dan kontak borne. COVID-19 juga sangat berisiko penularan dalam kerumunan, sehingga dapat dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan masa inkubasi dari COVID-19 ini dimulai pada hari ke-0 sampai hari ke-7. Ada beberapa hal di mana imunitas humoral itu bekerja dengan baik, yaitu makan teratur, tidak terlalu capek, tidak terlalu stres, terkena sinar matahari setengah jam, disertai olahraga ringan, hindari posisi ketika ada asap rokok untuk mencegah sistem pernafasan. Kemudian apabila imunitas humoral itu gagal, maka akan terjadi replikasi virus dan replikasi bakteri, di mana replikasi virus itu terjadi mulai dari 0 menjadi 2, menjadi 200, 20 menjadi 200, menjadi 2000, menjadi 20.000. Sedangkan untuk replikasi bakteri itu dari 0 menjadi 1, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Dan terjadinya serangan dengan cepat oleh virus SARS-CoV-2. Ada beberapa cara untuk mendeteksi COVID-19 itu dengan cara PCR dan rapid test berupa deteksi IgM, IgG, dan mendeteksi antibody. Kemudian ada beberapa fase dalam menentukan hasil lab COVID-19. Yang pertama itu fase di mana dimulai pada hari ke-0 sampai hari ke-7. Jika hasil PCR-nya itu negatif, hasil IgG-nya itu negatif, dan hasil IgM-nya itu negatif, maka orang tersebut dinyatakan negatif setelah 7 hari. Kemudian pada fase kedua setelah 7 hari, jika hasil PCR-nya itu positif, hasil IgM-nya itu positif, dan hasil IgG-nya itu negatif, maka pada fase ini merupakan fase akut dan masih menular pada hari ke-7 sampai hari ke-14, sehingga dilakukan isolasi mandiri setelah 14 hari. Maka hasil IgM, IgG, dan PCR-nya itu masih dilakukan kontrol ulang. Kemudian pada fase ketiga merupakan fase dimulai penyembuhan. Kemudian di mana hasil PCR-nya itu positif dan hasil IgM-nya itu positif. Kemudian pada fase keempat merupakan fase pemulihan pada 21 sampai 28 hari, di mana hasil PCR-nya itu positif, hasil IgG-nya itu positif, dan hasil IgM-nya itu negatif. Kemudian pada fase terakhir itu fase kelima merupakan fase penyembuhan, di mana hasil PCR-nya itu negatif, itu ditandai virusnya itu sudah dibersihkan, kemudian hasil IgG-nya positif dan hasil IgM-nya itu negatif. Mungkin itu saja penjelasan mengenai studi kasus COVID-19, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.